Selamat pagi, kekasih Tuhan. 4 menit bersama Pendeta Agustina. Bacaan kita Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13 dan ayat hafalannya ayat ke-13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayat 13. Demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tema kita hari ini adalah teologi doa, ya. Pemahaman tentang doa. Doa kita semua lakukan, tapi ada banyak orang salah konsep berdoa. Di mana doa merupakan seperti menyampaikan list apa aktivitas hari. Tuhan, saya mau A, mau B, mau C, lalu mau apa gitu ya. Kita cuma menyampaikan list, yang penting kita sudah menyatakan itu ya. Padahal apakah benar kita dalam keadaan berdoa atau sedang mengumumkan jadwal? Kemudian kita juga mengungkapkan keinginan kita dan menanti keinginan kita. Fokus kita adalah keinginan kita. Kemudian kita juga seringkali dalam doa mengklaim-klaim janji Allah. Apa itu klaim-klaim janji Allah? Tahukah kita kondisi, konteks, situasi, dan jawaban Allah sehingga kita mengklaim siapa diri kita, sehingga kita mengklaim janji Allah tanpa kita mengetahui seluruhnya. Bukan berarti kita tidak boleh percayakan janjinya, ya, tetapi kita mengklaim tanpa tahu konteks dan bagaimana akan pengertian akan Allah terhadap kita, terhadap diri kita, terhadap doa kita. Kita tidak tahu. Oleh karena itu kita hari ini merenungkan teologi doa. Teologi doa itu ada unsur di mana aktif dan mohon belas kasihan. Mintalah, mencari, mengetuk. Semua pakai kata yang aktif. Artinya kita tidak diizinkan pasif di dalam berdoa, tetapi aktif. Meminta artinya memohon. Mencari artinya kita mengupayakan. Mengetuk kita mohon belas kasihan. Komunikasi dengan Allah. Oleh karena itu, teologi doa kita adalah unsurnya aktif dan memohon belas kasihan. Yang kedua, kita mengerti pemahaman Allah. Siapa? Jadi tidak ada doa yang tidak dijawab, tidak ada doa fokus kepada keinginan diri. Karena kalau kita tahu akan pemahaman Allah yang sangat beda dengan manusia. Manusia yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa. Jadi kita tidak lagi mengoreksi bagaimana Bapa itu memberi kepada kita, bagaimana Bapa menjawab kepada kita. Karena sudah pasti apa yang Bapa lakukan itu Allah lakukan adalah terbaik. Ini pemahaman kita tentang Allah sangat penting ketika kita berdoa. Yang ketiga, kita lihat bahwa pemberian Allah itu lebih daripada apa yang manusia bisa berikan. Manusia memberikan yang baik sekalipun manusia itu jahat, tapi Bapa ini memberikan, menyatakan Roh Kudus, Parakletos, artinya penyertaan akan hidup, hikmat hidup itu diberikan, yaitu melalui kehadiran daripada Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita tidak perlu mengoreksi pemberian Bapa, jawaban atas doa kita. Mari kita melakukan teologi doa ini supaya kita damai, kita beraktif, kita terus saja memohon belas kasihan Tuhan, dan kita tahu Tuhan pasti menyatakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajari kami bagaimana kami berdoa, bagaimana kami meminta, supaya kami sungguh-sungguh boleh merasakan kuasa-Mu hadir dalam hidup kami. Amin.